Om Swastiastu. Baiklah, selamat sore rekan Widya. Danar kembali hadir menemani rekan Widya semuanya di program Aktualika untuk edisi hari ini, yaitu di hari Selasa 6 Juni 2020 rekan Widya. Baiklah, tentunya masih dari kawasan Gedung Gerahana dan Jalan Dosrapati Gang Sedap Malam nomor 8 Amlapura. Baiklah rekan Widya, seperti biasa Danar bakal menghadirkan informasi atau berita-berita teraktual yang berhasil diliput tim reporter kami. Baiklah rekan Widya, langsung saja informasi pertama Danar hadirkan untuk rekan Widya di program Aktualika untuk edisi hari ini. Pilkada Karangasem 9 Desember 2020, kelanjutan tahapan pilkada pihak Polres Karangasem siap mendukung. Pemilihan bupati atau wali kota secara serentak direncanakan digelar 9 Desember 2020 ini pasca diundur dari 9 September 2020 akibat wabah corona. Terkait Pilkada 2020, tahapannya di Karangasem akan dilanjutkan oleh penyelenggara KPU Karangasem atas rencana Pilkada Karangasem 9 Desember 2020 ini. Polres Karangasem siap mendukung. Hal itu disampaikan Kapolres Karangasem AKBP Ninyoman Suartini saat rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Karangasem tadi pagi di Karangasem terkait persiapan kelanjutan pelaksanaan tahapan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Rapat koordinasi antara Polres Karangasem dan KPU Karangasem digelar di ruangan Kapolres Karangasem, dihadiri Kapolres AKBP Ninyoman Suartini, Wakapolres Karangasem Kompol Aris Purwanto, Kabag Operasional Polres Karangasem, serta Kasat Reskrim Polres Karangasem. Ketua KPU Karangasem Igri Krisna Adiwidana didampingi para komisioner KPU lainnya mengatakan rencana kelanjutan penyelenggaraan tahapan pilkada secara umum meliputi persiapan pengaktifan kembali Badan ADC HOAC atau nanti sosialisasi tahapan pilkada itu lebih banyak di media sosial, proses data pemilih yang saat ini terus proses data pemilih yang saat ini terus dipetakan, sedangkan dari segi teknis, KPU Karangasem masih menunggu peraturan KPU yang saat ini tengah disusun di pusat dan akan segera terbit dalam waktu dekat. Papar Krisna asal Desa Bungaya itu. Ketua KPU Krisna Adiwidana menambahkan pada intinya pihaknya di KPU mengharapkan dukungan penuh dari jajaran kepolisian Karangasem, khususnya sampai ke tingkat bawah untuk bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi di Karangasem ini. Sementara itu, Kapolres Karangasem AKBP Ninyoman Suartini menyatakan pihaknya siap untuk mendukung sembari meminta agar nantinya saat peraturan KPU sudah diterbitkan dan jumlah TPS sudah ada, diminta agar kembali diadakan rapat koordinasi guna memudahkan pihaknya untuk memetakan jumlah personil yang akan diterjunkan. Tak hanya sampai di sini, kita harapkan koordinasi semacam ini bisa intens dilakukan jika KPU mengalami kendala juga, agar segera disampaikan kepada kami, ungkap Kapolres Karangasem. Suartini mengatakan pihaknya di Polres Karangasem siap mendukung penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karangasem tahun 2020. Reporter Radio Swift biasa melaporkan untuk rekan Widya. Baiklah rekan Widya, informasi selanjutnya di program Aktualika untuk edisi hari ini. Kalangan pengelola objek wisata berharap pariwisata lebih cepat dibuka. Kalangan pengelola destinasi wisata di Karangasem berharap objek wisata di Karangasem lebih cepat dibuka kembali, pihaknya siap menjalankan protokol. Kesehatan yang dianjurkan pemerintah dalam kegiatan wisata pada masa masih dalam pandemi COVID ini. Hal itu diungkapkan kalangan pengelola destinasi wisata di Karangasem saat rapat koordinasi di kantor Dinas Pariwisata sampai tadi siang. Pada rapat dipimpin Kadis Pariwisata Ketut Sedana Merde, salah satu pengelola wisata yakni dari pengurus DPJ Gabungan Pengusaha Wisata Bahari atau Gahawisri Karangasem, Inengah Sude mengatakan yang penting destinasi dibuka dulu
Paling tidak warga lokal yang tinggal di tepi pantai diizinkan berenang dulu selama ini saat warga pesisir hendak berenang. Di pantai juga kerap berbenturan dengan pecalang dari Satgas Gotong Royong karena objek wisata dinyatakan masih ditutup dan belum dibuka. Dengan sudah asal Kubu Karangasem itu mengatakan pihaknya dari pengelola wisata bahari seperti di kawasan Amet, Tulamben, dan Padangbayi sudah siap melaksanakan SOP ataupun protokol kesehatan. Bahkan pihaknya di kalangan wisata laut juga sudah memiliki SOP internasional khususnya menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan tentunya kesehatan wisatawan saat berwisata di laut. Sementara itu, manajer operasional Taman Ujung Ide Made Alit mengatakan yang penting dengan kesiapan dari pihak pengelola destinasi wisata, destinasi dibuka dulu. Saat ini tentunya semua pihak masih dalam tahap uji juga atau trial dalam membiasakan diri dalam kemoralan, maksud kami kenormalan baru atau berdamai dengan COVID. Jangan sampai misalnya menggunakan masker saja masih sering lupa. Pihaknya menduga kalaupun dalam waktu dekat ini pemerintah bakal membuka destinasi wisata, Oktober atau Desember ini keadaan kunjungan belum tentu normal atau banyak turis berkunjung. Sementara itu, Ketua Badan Pengelola Taman Tirtegangge Anak Agung Gede Made Kosalia juga menyampaikan masyarakat sudah lelah dan mungkin bosan bengong atau tinggal di rumah. Mereka memerlukan rekreasi di tengah situasi ekonomi yang sudah luar biasa parah. Mari bersemangat lagi membuka pariwisata sambil menunggu instruksi pusat dan kita siapkan pariwisata dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, dan kami sebenarnya sejak lama sudah mempersiapkan prasarananya seperti wastafel, tempat mencuci tangan atau hand sanitizer. Tandas Anak Agung Made Kosalia. Reporter Adeswib Gede Budana melaporkan untuk rekan Widya. Baiklah rekan Widya, hanya itu informasi yang dapat kami sampaikan untuk program Aktualika edisi hari ini. Dan dengan berakhirnya kedua informasi tersebut berakhir pula Danar menemani rekan Widya semuanya di program Aktualika. Baiklah rekan Widya, langsung saja di kawasan Gedung Geraha Nada Jalan Untung Surapati, Gang Sedap Malam nomor 86 Lapura, dan ada yang bertugas mohon pamit undur. Akhir kata, Om Santi, 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 Om.